Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul Kepemimpinan Berpikir Tingkat Tinggi. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja ke pembahasan materi. A. Pengertian HOTS. HOTS didefinisikan sebagai kemampuan yang melibatkan daya pikir kritis serta kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Seseorang dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi harus mampu menganalisis, menghubungkan, mengurai, serta memaknai permasalahan untuk memperoleh solusi atau ide baru. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom revisi. HOTS berada pada level menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. B. Berpikir kritis atau critical thinking. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Beberapa pengertian berpikir kritis menurut Ali sebagai berikut. Yang pertama, Purvis tahun 1988, berpikir kritis adalah sebuah pengajian dengan tujuan mengkaji sebuah situasi, fenomena, pertanyaan, atau masalah untuk mendapatkan sebuah hipotesis atau kesimpulan yang mengintegrasikan semua informasi yang ada sehingga dapat dijustifikasi dengan yakin. Yang kedua, Purwanto tahun 2007, berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendakinya. Yang ketiga, Wijaya C. atau 2010, berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah lebih sempurna. Yang keempat, Jensen 2011, berpikir kritis berarti proses mental yang efektif dan handal, digunakan dalam mengejar pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia. Maka, disimpulkan bahwa pengertian berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan serta ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai nalar dan pengetahuan yang dimiliki. 2. Karakteristik berpikir kritis. Yang pertama, watak. Seseorang dengan keterampilan berpikir kritis memiliki sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap kejelasan dan ketelitian. Yang kedua, kriteria. Berpikir kritis harus memiliki kriteria atau patokan. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari beberapa sumber, namun akan memiliki kriteria yang berbeda. Yang ketiga, argumen. Argumen menjadi pernyataan yang dilandasi dengan data dan fakta. Keterampilan berpikir kritis meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. Yang keempat, pertimbangan atau pemikiran. Kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau berbeda premis. Prosesnya meliputi kegiatan menguji hubungan antar beberapa pernyataan atau data. 3. Kemampuan berpikir kritis. Terdapat 6 tingkatan kemampuan berpikir kritis sebagai berikut. Yang A. Berpikir yang tidak direfleksikan atau unreflective thinking. Yang B. Berpikir yang menantang atau challenge thinking. Yang C. Berpikir permulaan atau beginning thinking. Yang D. Berpikir latihan atau practicing thinking. Yang E. Berpikir lanjutan atau advanced thinking. Yang F. Berpikir yang unggul atau master thinking.
Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, artinya adalah sabda. Berpikir ilmu secara etimologi, logika adalah ilmu tentang berpikir atau penalaran. Kata logika atau logos dipakai dalam arti yang sama dengan masuk akal atau mudah dimengerti. Logos dapat diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan logika, benar menurut kata penalaran dan masuk akal. Logis dalam matematika sering dikaitkan dengan penggunaan aturan logika. Seragih mengungkapkan bahwa berpikir logis mempunyai perbedaan dengan menghafal. Sedangkan penalaran terjemahan dari bahasa Inggris reasoning menurut kamus The Random House berarti kegiatan atau proses penalaran yang dilakukan seseorang adalah kekuatan mental yang berkaitan dengan pembentukan kesimpulan dan penilaian. D. Pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Menurut Sapitri dan Tampu Bolon, model pembelajaran problem solving merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam pelaksanaan pembelajarannya melibatkan peserta didik aktif dalam memecahkan sebuah masalah dan mampu mengutarakan tujuan, menganalisis data, mengemukakan pendapat, serta mampu membuat keputusan ketika menghadapi suatu permasalahan. Menurut Ngalimun, Paujani, dan Salabi, menyatakan bahwa problem solving merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk menemukan cara penyelesaian masalah melalui kerja berkelompok atau individu melalui tahap identifikasi, eksplorasi, investigasi, dan menduga sehingga akhirnya dapat menemukan sebuah solusi. Menurut Saad dan Gani, pemecahan masalah merupakan suatu proses yang sudah direncanakan kemudian dilaksanakan supaya memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah tersebut. Pendapat lainnya, Polya menyatakan bahwa pemecahan masalah sebagai daya upaya untuk mencari solusi dari suatu kesulitan, sedangkan Krulit dan Budrich menyampaikan pemecahan masalah sebagai proses seseorang mempergunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki untuk mencari solusi penyelesaian masalah pada saat situasi yang belum pernah dihadapinya. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa problem solving adalah aktivitas proses berpikir untuk mencari solusi berupa suatu prosedur atau langkah yang spesifik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Langkah-langkah model pembelajaran menurut John Dewey. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mendiagnosa masalah. Yang ketiga, merumuskan alternatif strategi. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi. Yang kelima, mengevaluasi keberhasilan strategi. Adapun menurut Polya menyatakan ada 4 langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah, yaitu memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melalui perhitungan. Yang keempat, memeriksa kembali proses dan hasil. Berpikir kreatif atau creative thinking. Kemampuan berpikir kreatif matematis. Berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut kajian psikologi, berpikir sebagai suatu proses mental dalam mengeksplorasi pengalaman yang merupakan satu keterampilan bertindak dengan kecerdasan sebagai sumber daya penalaran. Nah, ada juga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hariman tahun 2017. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Yang kedua, menurut Munandar tahun 2012.
berpendapat bahwa berpikir kreatif ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman, jumlah, dan kesesuaian. Yang ketiga, menurut Hasselbalch tahun 2008 berpendapat bahwa berpikir kreatif adalah pola berpikir yang didasarkan pada suatu cara yang mendorong kita untuk menghasilkan produk-produk yang kreatif. Yang terakhir atau yang keempat, menurut Surya tahun 2015, berpikir kreatif adalah proses berpikir untuk memperbanyak kemungkinan, menunda pertimbangan, memberikan kemungkinan baru dan yang tidak biasa, menggunakan kemampuan imajinasi dan intuisi, mengembangkan dan memilih alternatif, serta mempunyai banyak cara dan menggunakan titik pandang atau jawaban yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang terkait dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Indikator berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluency. Kelancaran diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan segudang ide. Kelancaran merupakan salah satu indikator yang paling kuat dari berpikir kreatif. Karena semakin banyak ide, maka semakin besar kemungkinan yang ada untuk memperoleh sebuah ide yang signifikan. Yang kedua, fleksibilitas atau flexibility. Karakteristik atau indikator ini menggambarkan kemampuan seseorang individu untuk mengubah mentalnya ketika suatu keadaan atau kecenderungan untuk memandang sebuah masalah secara instan dari berbagai perspektif. Yang ketiga, elaborasi atau elaboration. Elaborasi diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan sebuah objek tertentu. Yang keempat, orisinalitas atau originality. Indikator originalitas mengacu pada keunikan dari respon apapun yang diberikan. Originalitas yang ditunjukkan oleh sebuah respon yang tidak biasa, unik, dan jarang terjadi. Berpikir tentang masa depan bisa juga memberikan stimulasi ide-ide orisinal. Jadi, dapat kita simpulkan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan serta ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai nalar dan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi ilmu deduktif tentang keluasan atau pengukuran dan letak, tentang bilangan-bilangan dan hubungan-hubungannya, ide-ide, struktur-struktur, dan hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis, tentang struktur logika mengenai bentuk yang terorganisasi atau susunan, besaran, dan konsep-konsep. Ketiga, problem solving adalah aktivitas problem proses berpikir untuk mencari solusi berupa suatu prosedur atau langkah yang spesifik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Keempat, berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan bagian dari berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking.